Perkenalkan, namaku Seto. Aku adalah anak pertama dari dua bersaudara. Ayahku adalah seorang pensiunan pegawai di salah satu BUMN. Dan ibuku adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Biasanya di sini ibu membantu ayahku mencari uang dengan berjualan online. Adikku bernama Fania. Usianya 3 tahun lebih muda dariku. Kami sekeluarga memanggilnya dengan nama Deva. Ya, Deva adalah singkatan dari Devania. Dia sangat senang dipanggil dengan nama itu. Kala itu aku masih duduk di bangku kuliah semester 4. Dan pada saat yang bersamaan, ayahku akan pensiun. Dan tentunya semua fasilitas kantor yang diberikan ke ayahku akan ditarik dan dipindah tangankan, termasuk rumah dan juga mobil dinas yang sekarang kami pakai. Kami pun harus mencari tempat tinggal baru, meskipun ayahku ini memiliki sebuah tanah kosong. Tapi pasti akan ribet jika harus dibangun dulu dan lain-lainnya. Aku pun mengikuti ayah untuk hunting rumah baru. Ya, ayah ingin mendapatkan rumah dengan harga yang miring tapi besar dan bisa untuk dihuni 4-5 orang. Karena ibuku yang memang sibuk dengan jualan online-nya dan adikku yang sedang belajar untuk menghadapi ujian, jadilah aku sendiri yang menemani ayah. Pada saat melihat rumah di salah satu perumahan, aku merasa rumahnya itu bagus. Katanya sih baru 2 bulan tidak dihuni. Rumahnya besar dan terlihat mewah. Harganya pun juga relatif murah untuk harga rumah pasaran di daerah tersebut. Jadi kenapa pemilik rumah sebelumnya pindah? Tanya ayahku ke orang yang dipasrahkan kunci rumah tersebut. Oh, beliau itu keluarga baru, Pak, dan baru punya anak 1. Jadi katanya terlalu luas untuk keluarga kecil yang tinggal di sini, jawab Pak Dadang. Ya, Pak Dadang adalah orang yang mengurus rumah ini. Kalau memang Bapak suka, nah ini saya kasih nomor dan alamat pemilik rumahnya. Tambahnya lagi, boleh nggak saya lihat dalamnya dulu? Kata bapakku kepada Dadang. Oh, silakan, silakan. Dan tanpa berpikir panjang, aku dan ayahku pun langsung mengambil kunci dan masuk ke dalam. Awalnya biasa saja, hanya rumah kosong dan bau debu seperti rumah yang sudah ditinggal lama. Di sini, keanehan pertama mulai aku rasakan. Aku yang notabene-nya tidak bisa merasakan hal-hal gaib. Tiba-tiba kala itu aku bisa melihat sosok perempuan yang berdiri di sudut ruangan dan tiba-tiba ada bayangan yang melintas di depanku. Aku kaget setengah mati lalu membalikkan badanku dan saat aku berbalik sudah ada ayah dan Pak Dadang di situ. Kenapa toh? Tanya ayahku. Gak apa-apa, gak apa-apa ya, jawabku. Gak apa-apa kok, ketakutan, tanya ayahku lagi. Beneran ya, gak apa-apa, ini cuma berdebu aja. Aku keluar duluan ya, jawabku sambil berjalan keluar ruangan. Dan saat aku mengintip dengan sudut mataku, tak ada apa-apa di sana. Mungkin halusinasiku saja, gumamku dalam hati. Aku pun semakin bertanya-tanya apa yang sebenarnya aku lihat tadi. Sambil merenung, aku mengecek handphoneku yang ternyata ada chat dari adikku. Bang, pulang nanti aku tanya soal fisika ya. Aku pun hanya memandangi chat dari adikku dan tepat saat itu aku mendengar samar-samar suara orang yang terdengar berbicara. Sini, temani aku. Aku melihat ke sekitar, tidak ada orang kecuali aku dan Pak Dadang juga ayah yang memang masih berada di dalam rumah. Aku sedikit merinding sebenarnya. Ya, aku pun teringat mitos yang beredar. Jika kamu sedang bepergian dengan jumlah orang ganjil, maka berhati-hatilah karena kemungkinan jika tidak digenapi dengan mereka atau ada yang hilang 1 agar jumlahnya genap. Tapi belum sempat berpikir demikian, ayah dan Pak Dadang tiba-tiba saja keluar. Ayah pun terlihat berpamitan dan mulai memasuki mobil yang terparkir di sana. Gimana toh? Suka nggak rumahnya? Tanya ayah. Sebenarnya sih nggak terlalu suka ya. Terlalu luas, jawabku sambil berdoa memohon agar ayah tidak jadi membeli rumah ini. Rumah bagus-bagus gitu kok, murah lagi harganya. Di sini firasatku mulai tidak enak.
karena feelingku ayah akan mengambil rumah ini. Aku pun terdiam sejenak sambil berjalan menuju rumah yang lain. Rumah selanjutnya yang menjadi destinasi ayah letaknya tidak jauh dari rumah yang aku tinggali sekarang. Hanya saja rumah ini lebih dekat dengan kuburan. Harganya murah, bahkan lebih murah dari rumah yang sebelumnya. Ayah yakin? Tanyaku. Gak tahu juga sih, tapi murah banget, jawab ayah. Ya jelas aja murah, tapi kan dekat sama makam. Males aku kalau malam-malam sendirian di rumah, jawabku lagi, karena memang aku tak ingin rumah yang aku tinggali bersebelahan dengan makam. Ya juga sih, pantesan aja harganya murah. Ya deket sama orang meninggal, canda ayahku. Terus gimana ya? Mau nyari lagi, barangkali ada yang cocok, ajakku ke ayah. Ayo. Aku pun mulai menancap gas mobil yang kami tumpangi. Jujur, sepulang dari rumah pertama tadi, tubuhku terasa sangat berat. Nafasku pun sedikit tersengal-sengal. Aku tidak tahu kenapa, aku pun berpikir sepertinya aku akan flu. Jadi aku pun melanjutkan perjalanan untuk hunting rumah baru. Sampailah kita akhirnya ke rumah yang selanjutnya. Letaknya dekat dengan pusat kota. Dan saat kami sampai di depan rumah, aku kala itu melihat bapak-bapak yang sudah agak sepuh tapi masih sehat. Permisi pak, sapa ayahku. Ah, iya pak. Siapa ya? Jawab pria yang terlihat sedang membersihkan rumah tersebut. Saya Pak Joyo. Apa benar rumah ini dijual? Tanya ayahku lagi. Wah, benar. Saya Rasman. Saya yang dipasrahi kunci rumah ini. Setiap hari saya selalu membersihkan dan saya rumat. Saya nyalakan lampunya ketika malam dan saya matikan saat pagi. Betul pak, rumah ini dijual. Bagaimana jawabnya? Oh baik, tapi maaf, apa saya boleh lihat ke dalam? Kata ayahku. Oh monggo. Lihat dulu saja pak. Kalau cocok, nanti saya hubungi yang bersangkutan agar ke sini. Aku dan ayahku pun langsung masuk ke dalam dan benar saja rumah ini terasa sejuk dan nyaman. Ya, sepertinya aku sudah jatuh cinta dengan rumah ini. Ini aja ya, suasananya enak, deket sama kota lagi. Ya nanti dulu, kan kita perlu negosiasi harga, kata ayahku. Bagaimana pak? Saya hubungi orang yang punya atau gimana? Tanya Pak Rasman kala itu. Nanti dulu saja pak. Atau gini aja, saya coba minta kontak yang bersangkutan. Barangkali nanti harganya cocok, ya saya akan ambil rumah ini, jawab ayahku. Setelah bertukar kontak, kami pun langsung pulang. Kala itu, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Sesampainya di rumah, hal-hal tidak mengenakan pun sedikit demi sedikit mulai menggangguku. Assalamualaikum, salamku sambil membuka pintu. Waalaikumsalam, jawab ibuku. Bang, kok mukanya pucat banget? Tanya Deva padaku yang baru pulang. Nggak tahu nih Dev, rasanya capek, jawabku. Ya udah, abang istirahat aja dulu di kamar. Nanti Deva bikinin teh anget deh, kata Deva lagi. Baik banget, tumben, candaku. Setelah itu aku pun langsung mandi dengan air hangat dan segera masuk ke dalam kamar. Ternyata saat itu adikku Deva sudah berada di sana. Ngapain di sini sih Dev? Kan abang mau ganti baju dulu. Keluar sana, kataku ke Deva. Dan tiba-tiba tok. Bang, ini tehnya Deva taruh mana? Suara adikku dari balik pintu kamarku. Aku heran bukan main. Dan saat aku melihat di tempat Deva berdiri tadi, kini sudah tidak ada siapa-siapa di sana. Iya Dev, sebentar, abang ganti baju dulu. Dan setelah beberapa saat, badanku pun mulai terasa panas seperti orang yang demam. Entah kenapa, tiba-tiba saja aku sakit dan kini hanya bisa berbaring di tempat tidur. Untungnya semua penghuni rumah ini sangat baik kepadaku, ya terutama adikku Deva. Dia sering menemaniku di kamar dengan pandangan lucunya. Deva cantik ya. Masa iya dia belum punya pacar? Gumamku dalam hati karena pada dasarnya Deva memang belum mau pacaran dulu. Apalagi warna bola matanya yang berbeda. Ya, kanan dan kiri memiliki warna bola mata yang berbeda. Tapi itu justru menurutku menjadi daya tarik sendiri. Pada malam harinya, aku mendengar ada yang seperti mengetuk pintu beberapa kali, tapi aku coba biarkan saja.
Di pagi harinya aku pun bertanya ke Deva, "Kamu ngapain sih malam ngetok-ngetok pintu abang?" Tanyaku. "Ih, abang, orang Deva belajar buat ulangan hari ini." "Deva itu tidur jam 2 malam bang. Ngapain juga ketok-ketok pintu abang? Malas banget," candanya. Sepertinya memang bukan Deva sih. Tapi apa mungkin ada orang lain di rumah ini sekarang? Gumamku dalam hati. Beberapa hari ke depan aku pun tak kunjung sembuh, sampai-sampai sahabat baikku pun datang ke rumah bersama beberapa kawanku yang lain. Namanya Bagus. "Tok, sakit apaan sih sebenarnya?" tanya Bagus kala itu. "Gak tahu, flu biasa mungkin, udah gak apa-apa," jawabku singkat. "Kamu kayaknya baru pergi-pergian ya? Harusnya kamu itu hati-hati, Tok," tanya Bagus. Bagaimana dia bisa tahu kalau aku habis pergi-pergi? Gumamku dalam hati. Tapi memang dasarnya Bagus ini memiliki sebuah kelebihan yang tidak orang lain miliki. Katanya sih itu indera keenam, tapi ya semoga saja jika benar tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya tempo hari sih aku hunting rumah sama ayahku. Kan kamu tahu sendiri lah, ayahku kan mau pensiun, jadi ya harus cepet-cepet cari rumah yang baru. Lalu aku pun menceritakan semuanya, mulai dari aku melihat sesosok wanita sampai aku jatuh sakit sekarang ini. Jadi gitu. "Ada yang ngikutin kamu, Tok," kata Bagus. "Maksudnya?" tanyaku. "Jadi ada yang ngikutin kamu. Sekarang itu dia lagi duduk di pojok kamar kamu. Kalau nggak kamu usir, dia bakalan ngikutin kamu terus," kata Bagus setengah berbisik. "Ah, serius? Aku nggak bisa ngusir. Kan aku nggak tahu apa-apa," kataku bingung. "Ya udah, sholatmu dikencengin, insya Allah dia nggak bakal betah. Dan jangan lupa baca Al-Quran. Ya beberapa ayat lah dalam sehari minimal," kata Bagus lagi. Dan selang beberapa hari demamku memang mulai turun. Jujur saja, kejadian ini membuatku menjadi sedikit religius. Hingga beberapa hari pun berlalu, aku pun harus kembali ke perantauan untuk melanjutkan studiku. Rencananya aku pulang setelah ujian dan bertepatan dengan ulang tahun adikku Deva yang ke-17. Dan mungkin saja ayah sudah menempati rumah yang baru. Setelah perdebatan yang cukup alot, akhirnya ayahku pun memilih rumah yang pertama kali kami datangi. Jujur, di sini aku kecewa. Tapi mau bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Hingga beberapa minggu kemudian, ayahku pun resmi pensiun. Dan kami pun bersiap untuk pindahan. "Halo ayah," saat pertama kali aku mengangkat telepon dari ayah. "Seto, ayah sudah pensiun. Dan ini sekarang ayah mau pindahan. Nih dibantuin sama Pak Ridwan dan beberapa teman kantor," jawab ayah. "Oh, begitu ya? Baik ya, hati-hati, jangan maksa-maksain kalau capek." Iya ya, Deva di situ?" tanyaku ke ayah. "Ya enggak lah, Deva kan sekolah. Emangnya kamu kapan pulang?" "Seminggu lagi Deva ulang tahun tuh. Ayah juga sekalian mau syukuran untuk rumah baru," kata ayah lagi. Mungkin minggu depan ya, bareng sama ultanya Deva," jawabku. "Ya sudah, ayah matikan dulu ya teleponnya." Jadi kenapa aku tanya ada Deva di situ? Karena kala itu aku seperti mendengarkan suara wanita di telepon ayah, dan suaranya mirip dengan suara Deva. Dan asal kalian tahu, kantor ayah ini tidak ada pegawai perempuan. Dan suaranya kala itu sangat jelas. "Kesini, balik." Seperti itu suaranya, lembut sekali. Tapi aku mencoba positive thinking. Mungkin kawan ayah yang perempuan atau ibu yang kala itu mungkin berada di dekat ayah. Dan beberapa hari kemudian aku pun pulang ke rumah baru kami. Kami pun sedang mempersiapkan syukuran sekaligus untuk merayakan ulang tahun Deva yang ke-17. Di malam hari acara pun dimulai. "Happy birthday Deva. Kamu mau minta apa dari abang?" tanyaku ke adikku. "Deva nggak minta apa-apa kok. Deva cuma minta abang ada di deket Deva terus," pinta Deva. "Ya iya dong, abang kan bakal jagain kamu semampu abang," jawabku sambil mengelus kepalanya sembari ayah syukuran di rumah barunya.
Sambil membaca doa-doa dan sebagainya, acara malam ini pun akhirnya selesai, berjalan dengan baik dan lancar. Tapi cerita tentang keluargaku di rumah baru ini baru saja dimulai. Di keesokan harinya, yang kebetulan itu adalah hari Minggu, aku kala itu sedang enak-enaknya rebahan di depan TV. Tiba-tiba Deva kala itu keluar dari dalam kamar dan duduk di sebelahku. "Dev, makan dulu, ntar keburu dingin tuh makanannya," suruhku ke Deva. "Ya bang, ntar dulu, Fania gak lapar," jawabnya dengan tatapan yang kosong. "Hah? Fania? Gak salah?" tanya aku heran. "Enggak bang," jawabnya, dan dia tiba-tiba saja berdiri kembali ke kamar. Ya, Deva itu orangnya ceria dan cerewet banget. Dia itu anak yang suka guyon dan ya gak bisa diem, tapi aneh. Tiba-tiba saja dia menjadi pendiam dan tidak banyak omong seperti biasanya, membuatku semakin merasa asing dengan adikku sendiri. Terlebih lagi, dia memanggil dirinya dengan nama Fania. Ini adalah hal yang tidak pernah aku dengar sebelumnya, membuatku menjadi sedikit bertanya-tanya, ada apa dengan adikku? Pandangannya kosong dan seperti bukan dirinya. Ya, Deva, bukanlah Deva yang aku kenal. Ada apa ini? Apakah ini semua karena pengaruh rumah baru ini? Aku pun tidak tahu. Beberapa hari kemudian, sepertinya Deva sudah biasa kembali. "Bang," panggil Deva sambil menepuk punggungku. "Iya Dev, kenapa?" tanyaku. "Sorry, kemarin sempat bikin abang khawatir." Deva tahu, Deva salah kok. Hah? Pikirku, apa Deva sudah kembali atau dia hanya orang lain yang sedang menyamar sebagai Deva? Runyam sekali urusan ini. "Bang, tahu nggak? Kemarin itu bukan Deva," bisiknya. Nah, terus? "Shh, jangan keras-keras, nanti ketahuan mama. Pokoknya yang kemarin itu bukan Deva. Tapi Deva pingin abang jangan ngapa-ngapain dia ya bang," pinta Deva. Dan seketika itu juga Deva pun kembali ke kamarnya. Semakin bingung pikiranku. Apakah mbak-mbak yang waktu itu merasuki Deva? Semuanya terasa membingungkan. Di malam harinya aku pun iseng mengintip ke kamar Deva, sedikit membuka pintunya, dan aku kala itu memergoki Deva yang sedang berbicara sendiri. Di malam harinya, aku pun iseng mengintip ke kamar Deva. Sedikit aku buka pintunya, dan kala itu aku memergoki Deva sedang berbicara sendiri. "Tolong kamu jangan ganggu Fania. Fania sudah bahagia." Aneh, kenapa Deva ngomong sendiri? Sama siapa dia ngomong? Gumamku dalam hati. Dan saat benar-benar aku akan memasuki kamar Deva, tiba-tiba brak! Pintu kamar Deva menutup dengan sendirinya sangat keras, sampai-sampai aku pun terpental ke belakang. Ayah dan mamaku pun langsung menghampiri. "Kenapa toh?" tanya mama kala itu. Gak apa-apa mah, gak apa-apa. Deva lagi marah kayaknya." Sambil aku berpikir, benarkah tadi itu Deva atau bukan? Siapa sebenarnya sosok itu? Aku ingin bercerita ke mamaku atau ayah, tapi aku benar-benar tidak bisa. Aku harap ini adalah terakhir kalinya aku melihat hal yang aneh itu. Dan selang beberapa malam berikutnya, Deva pun menghampiri kamar tidurku mengetuk seperti biasanya. "Bang," sambil Deva mengetuk pintu. "Ya, siapa?" tanyaku. "Fania bang." "Masuk." Selanjutnya Deva pun masuk dan berbicara panjang lebar. "Bang, Deva itu Fania, dan Fania itu Deva. Jadi abang harus ngerti ini ya." Di sini aku pun bingung setengah mati. "Fania kesini cuma mau ngingetin abang sama Deva. Beberapa penghuni di rumah ini ada yang suka jahil. Contohnya yang sekarang tuh, yang ada di belakang abang." Sumpah, aku di sini makin bingung, dan jujur saja, apa benar-benar ada sesuatu yang ada di belakangku? Nah, yang di belakang abang itu namanya Mbak Nani.
Dia selalu ikut abang semenjak abang nyari rumah baru sama ayah. Di sini aku makin merinding dan aku makin bingung. Sejak kapan Deva bisa seperti ini? Tapi tenang aja bang, Fania udah bilang kok ke semua penghuni rumah ini supaya nggak gangguin kita lagi. Di sini aku sudah makin penasaran ya, dan tanpa sengaja Deva pun kubentak. Yang ganggu itu kamu. Sekarang mana Deva? Balikin nggak? Balikin atau aku hajar kamu. Tiba-tiba Deva yang bukan Deva itu menangis dan langsung berlari kembali ke kamarnya sendiri. Keesokan harinya Deva pun datang dan tiba-tiba saja ia membentakku. Bang, kan udah aku bilang jangan diapa-apain. Bentak Deva yang benar-benar membuat aku merinding. Loh, abang itu cuma khawatir sama kamu, Dev. Abang gak pengen kehilangan Deva yang biasanya. Deva tidur bang. Deva tidur. Udah. Pokoknya Deva pesan sekali lagi, jangan apa-apain dia. Dan Deva pun langsung kembali lagi ke kamarnya. Ya, akhir-akhir ini Deva memang sering menyendiri, sering di kamar. Malamnya aku pun kembali untuk meminta maaf. Tapi yang terjadi persis seperti malam sebelumnya. Aku mengintip di dekat pintu yang aku buka sedikit dan tiba-tiba, masuk aja bang, sahut Deva. Dev, kok kamu tahu abang di sini? Jawabku. Fania tahu kok bang. Tuh, Mbak Nani yang ngasih tahu. Aku kala itu pun langsung bergegas masuk dan mengelus kepala adikku. Maafin abang ya Dev. Abang udah bentak-bentak kamu kemarin. Bentakku ke Deva. Iya nggak apa-apa bang. Mbak Nani juga minta maaf karena beberapa kali udah gangguin abang, kata Deva lagi. Dev, Mbak Nani itu siapa sih sebenarnya? Dan kenapa dia ngikutin abang terus? Tiba-tiba di sini Deva mengubah posisi duduknya dan, Mbak Nani, emang kenapa Mbak? Oh gitu. Ya. Jadi Mbak Nani sebenarnya kebingungan atau gimana? Gitu ya. Nanti saya sampaikan ke abang saya ya. Deva di sini berbicara sendiri. Jadi gini bang, Mbak Nani itu sudah lama menempati rumah ini. Bahkan sebelum rumah ini dibangun. Nah, Mbak Nani itu meninggal. Katanya sih karena dibunuh sama pacarnya dulu. Jadi katanya minta maaf kalau sudah mengganggu Bang Seto. Kata Deva padaku. Gak. Ya udah Dev, ya udahlah. Ya udah nggak apa-apa ditinggali asal jangan mengganggu. Kita semua sudah punya kehidupan masing-masing. Tuh, Mbak Nani denger kan? Nggak apa-apa Mbak Nani di sini. Termasuk kalian yang dari tadi merhatiin aku dan Bang Seto. Awas kalau ganggu ya, bisik Deva. Deva di mana sekarang? Kamu nggak apa-apain Deva kan? Deva itu lagi tidur. Mungkin besok Deva akan bilang ke abang. Sekarang abang keluar kamar Fania dulu ya bang. Pinta Deva, dan kala itu aku pun bergegas keluar kamar Deva dengan perasaan sedikit merinding. Aku sedikit melirik tulisan-tulisan tangan Deva, dan karena sudah malam, aku pun tidak jadi untuk melihat tulisan itu. Hingga akhirnya beberapa hari pun berlalu, aku pun juga harus kembali ke perantauan karena masa liburanku sudah habis. Tiba-tiba Deva memelukku dari arah belakang. Bang, ini Deva bukan? Tanyaku karena aku ragu. Iya ini Deva. Deva mau jelasin semuanya. Jelasin apaan? Bang, jadi Deva itu gak sendiri. Kalau kata orang-orang, Deva ini punya kepribadian ganda bang. Jadi Deva yang abang kenal ya Deva yang seperti ini. Tapi pribadi Deva yang satunya, dia bisa lihat hal-hal yang gak kita bisa lihat bang. Kata Deva sedih. Terus? Iya bang, setiap Deva tidur, dia kadang-kadang bangun dan dia nulis beberapa pesan untuk Deva. Terkadang juga kita bercerita lewat kertas itu, saling tulis apa yang sudah kita lakukan selama kita bangun. Jadi begitu. Ya udah gini aja, aku akan kasih tahu mama sama ayah ya, biar kita cari solusi yang terbaiknya buat kamu, biar kamu gak terbebani lagi.
Deva nggak terbebani kok bang. Deva seneng. Deva kan jadi punya teman kalau abang nggak di rumah. Tapi kalau untuk kasih tahu ayah sama mama, ya nggak apa-apa juga sih. Mungkin dengan ngomong ke mereka, aku jadi lebih bisa mengontrol emosiku. Dan selanjutnya aku pun segera bercerita ke ayah dan mama tentang apa yang terjadi dari pertama kita menempati rumah ini. Sampai detik akhirnya Deva pun mengaku awalnya ayah menghendaki untuk ke psikiater. Tapi mama dan aku pun tidak setuju karena takut jika itu justru makin membebani Deva. Dan alhamdulillah, sampai saat ini Fania tidak pernah lagi muncul di depanku. Deva yang aku kenal sekarang adalah Deva yang dulu. Dan sekarang Deva masih berkuliah di universitas ternama yang berada di Jogja. Ya, akhirnya doaku pun terkabul. Tuhan akhirnya mengembalikan adikku seperti biasanya. Tapi mau Fania ataupun Deva, keduanya akan sama-sama aku jaga. Dan aku benar-benar akan menjaga mereka sampai kapanpun. Selesai. Wow, ini salah satu genre horor yang unik ya. Dan pasti agak bingung. Jadi saya akan coba memberikan satu kesimpulan. Jadi memang Deva ini adalah punya kepribadian ganda. Jadi seolah-olah dia kayak punya sixth sense yang di satu sisi dia orangnya pendiam, di satu sisi lagi dia orangnya over ya. Dan yang satu sisinya bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata dan yang satunya tidak. Dan ini sebenarnya penyakit ya yang harus diobati karena dia punya kepribadian ganda. Dan poinnya adalah dari kisah ini, jujurnya Deva kepada diawali dengan kakaknya dan akhirnya kepada kedua orang tuanya, yang mana itu akhirnya bisa membebaskan Deva atau paling tidak meringankan sedikit tentang kepribadian ganda dia. Jadi poinnya adalah jujurlah terhadap orang-orang terdekat jika memang kita merasakan sesuatu yang tidak bisa kita pecahkan sendiri. Yang alhamdulillah belum sampai berlarut-larut, akhirnya Deva pun sembuh dan bisa berkuliah di tempat di salah satu universitas yang ternama yang berada di Jogja. Luar biasa. Jadi mungkin itu ya hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Mungkin buat teman-teman yang punya komentar lain, silakan bisa tulis di kolom komentar. Jadi ya intinya ini salah satu genre horor yang unik ya. Dan di Ilo Bercerita ini kita akan mencoba menggali lagi, mencoba sesuatu yang baru. Dan terkait dari kisah nyata atau bukan, kita gas terus pokoknya di Ilo Bercerita ya. Oke, buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Dan jangan lupa dinyalakan notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Oh iya, banyak yang nanya, ini channel Bang Ilo juga bukan? Ini yang dari ekstrim bukan? Betul, ini adalah Ilo yang di ekstrim juga. Jadi ini adalah channel kedua dan kita di sini mau mencoba lebih luas jangkauannya ya. Mencoba hal-hal yang baru, horor-horor dengan bergenre macam-macam. Ya, semoga teman-teman suka juga dan tetap mengikuti, biar bagaimanapun Extreme Movie adalah channel utama kami. Dan di akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata dalam penyampaian kisahnya tadi. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.